Silakan Cik Pedi. Shalom, sahabat-sahabat yang kasih Tuhan, selamat malam. Kita berjumpa lagi hari ini, hari Kamis. Biarlah setiap hari Kamis kita boleh bersama-sama bersekutu untuk memuliakan, memuji nama Tuhan. Baiklah, saat ini kita mau buat tanda kemenangan yang Tuhan Yesus berikan. Dalam Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Bapa di surga, kami percaya bahwa kasih setiamu selalu menyertai kami, perjalanan hidup kami dan hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah malam hari ini kami boleh bersuka cita di dalam Engkau, tetap memuji memuliakan nama Engkau apapun yang kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Sahabat-sahabat gloria kasih Tuhan, kita bersuka cita, amin. Biar sukacita surga tetap bergelora dalam hidup teman-teman dan kita semua. Sukacita bergelora dalam hati ini, amin. Sukacita bergelora dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya dan perbuatannya, gelora sukacitaku, gelora sukacita, oh, gelora sukacita, oh, di hati ini. Sekali lagi na 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 na. Sekali lagi na 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 na. Sukacita, sukacita bergelora dalam hati ini. Sukacita bergelora dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya dan perbuatannya, gelora sukacita, oh, gelora sukacita, oh, gelora sukacita, oh, di hati ini. Na 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 Biarlah sukacita ini tetap ada dan tinggal dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya bahwa setiap rancangan Tuhan adalah rancangan yang paling baik buat hidup kami. Dan kejadian kami bukan kebetulan, hidup kami juga bukan rekayasa, tapi semuanya sudah direncanakan, semuanya sudah dirancangkan oleh Tuhan. Sahabat-sahabat gloria dan kasih Tuhan, satu minggu ini
teman-teman sekolah saya ada 3 orang yang meninggal karena COVID. Semalam teman cukup dekat juga dipanggil Tuhan. Tadi pagi saya merenungkan, kalau sampai pagi saya masih bangun, saya nafas, saya bilang sama Tuhan, hidup saya itu karena anugerah, hidup saya itu karena kemurahan Tuhan. Beberapa bulan lalu saya sempat kena syaraf kejepit. Sejak keluar dari rumah sakit, sempat masuk rumah sakit 2 hari. Setiap malam kalau saya mau tidur, saya hanya bilang sama Tuhan begini, Tuhan izin ya untuk tidur enak, tidur nyenyak. Puluhan tahun saya hidup, saya gak pernah mengucapkan doa itu. Tapi mulai dari bulan lalu, kalau saya mau memejamkan mata, saya minta izin sama Tuhan. Tuhan izin ya, tidur enak, tidur nyenyak. Sahabat-sahabat yang kasih Tuhan, sudahkah hari-hari ini engkau menyadari bahwa hidupmu dan hidupku itu semua karena anugerah, semua karena kemurahan Tuhan. Mari renungkan. Hidupmu dan hidupku bukan kebetulan, bukan rekayasa, tapi semua rencana Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita renungkan lagu ini sekali lagi. Hidupmu itu karena kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari
Hari-hari kami, hari-hari yang penuh misteri. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa setiap hari kami selalu hari yang baru, hari yang penuh berkat. Oh, terima kasih Tuhan untuk setiap pagi ketika ku buka mata, aku tahu ada Engkau di sampingku. Aku tahu ada berkat-Mu menyertaiku. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat anugerah. Buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia, tak pernah tinggalkan kami sendirian. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Rancangan-Mu sempurna. Haleluya Tuhan. Engkau jagai kami, Engkau sertai kami. Engkau beri kami pengharapan, kekuatan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Gak ada kata-kata yang cukup kami ucapkan kecuali terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Kasih setia penyertaiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Kau berikan padaku sampai detik ini. Untuk setiap tidur nyenyak setiap malam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Kau titipkan kepadaku setiap harinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Bapa untuk setiap orang-orang yang aku cintai dan mencintai aku di sekelilingku selama sepanjang hidupku sampai detik ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk setiap penyertaan yang Engkau berikan di sepanjang kehidupanku. Aku percaya bahwa setiap rancangan-Mu itu rancangan yang paling indah, paling baik buat hidupku. Meskipun kadangkala aku gak paham, gak mengerti. Terima kasih Bapa, Engkau tidak pernah menyerah terhadap aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan.
kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Haleluya Tuhan, ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Amin. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan, amin. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata
Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Bapa, terima kasih Tuhan. Biar tempat kami beda-beda, ruangan kami lain-lain, tapi semuanya ditembus oleh kuasa surga. Semuanya dilawat oleh surga malam hari ini. Gak ada satupun orang yang terlewat, semuanya dilawat. Tuhan gak peduli ruang, Tuhan gak peduli tempat. Semuanya satu waktu dengan surga saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami benar-benar merasakan surga gak jauh, surga dekat banget sama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, tolong perdalam lawatan-Mu melalui pewartaan firman oleh saudara kami Vindes saat ini. Engkau urapi beliau, Engkau berkati dia dari ujung kaki sampai ujung rambutnya. Engkau kuasai lidah bibir seluruh perkataannya, pikiran hatinya, sehingga dia hanya memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Dia hanya mengucapkan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Dan untuk kami semua malam hari ini, biar kami punya telinga yang mendengar, mata yang melihat. Apa itu kasih Tuhan? Apa itu kemurahan Tuhan? Kami siap Tuhan. Amin. Ya, saya persilakan untuk Vindes. Oke, terima kasih Kak Medi buat doa dan pujian penyembahannya. Luar biasa banget ya. Walaupun lewat Zoom tapi berasa banget hadirat Tuhannya. Teman-teman, Bapak Ibu, Shalom semuanya, selamat malam. Kita berikan tepuk tangan buat tim pujian luar biasa karena membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, teman-teman, perkenalkan nama saya Elvindes Kapitsa. Tadi dalam doa sudah sempat diucapkan oleh Kak Medi. Biasa saya dipanggil Vindes. Saya aktif pelayanan sebagai pewarta dan juga pengajar dari BPK PKK KAJ. Nah, malam hari ini saya diminta untuk membawakan sebuah tema yang sangat menarik ya untuk para tim dari Persekutuan Doa Gloria. Pasti sudah sangat tahu apa temanya malam hari ini karena mereka kompak menggunakan background dengan tema malam hari ini yaitu extraordinary people atau orang-orang yang luar biasa. Dan saya kagum kenapa? Karena ternyata teman-teman dari PD PKK Gloria ini tidak hanya melihat orang-orang yang luar biasa dari sudut pandang dunia. Karena kita tahu bahwa begitu banyak extraordinary people di dunia ya. Kita kalau boleh sebut ada namanya Jack Ma ya, lalu Mark Zuckerberg, lalu yang sudah meninggal Steve Jobs, ya Bill Gates dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa ya yang ada di dunia ini ya dalam sudut pandang sekuler. Dan malam hari ini kita berbicara mengenai extraordinary people tetapi dari sudut pandang rohani, dari sudut pandang gereja Katolik. Nah, ini luar biasa banget awareness dari teman-teman tim Persekutuan Doa Gloria ini karena ingin membahas ya pribadi-pribadi yang luar biasa bukan hanya yang dilihat oleh dunia, tetapi yang dilihat oleh gereja dan terpenting yang dilihat oleh Tuhan. Ya, saya ada slide dan saya akan tampilkan. Oke, kelihatan nggak teman-teman slide-nya? Kelihatan ya harusnya ya.
Oke, nggak dijawab, nggak apa-apa. Harusnya kelihatan ya? Oke, thank you. Sudah direspon. Nah, saya akan mulai dengan definisi, eee, extraordinary people atau orang kudus ya, santo santa, adalah orang-orang yang semasa hidupnya meneladani Kristus. Nah, ini harus digarisbawahi teman-teman. Ya, orang-orang yang semasa hidupnya di dunia ini meneladani Kristus sampai ke titik yang heroik, ya, titik kepahlawanan, demikian pula martir. Jadi orang kudus Santo Santa itu ada yang martir, ada juga yang bukan martir. Kita tentu tahu apa itu martir. Yang bahkan mencontoh Kristus sampai kepada menyerahkan hidupnya demi iman mereka kepada Kristus. Ya, itu martir, sampai berani menyerahkan nyawanya karena imannya akan Kristus. Bagaimana cara hidup mereka, bagaimana cara mereka bersyukur, bagaimana cara mereka menjalani kehidupan mereka selama di dunia, mereka lakukan semua karena mereka mencintai Kristus. Mereka meneladani bagaimana Kristus hidup. Nah, itu orang-orang kudus, itu extraordinary people. Ya. Dan sebagai informasi, tentu teman-teman tahu bahwa dalam tubuh Kristus, ajaran Gereja Katolik mengatakan ada 3 gereja ya. Kalau bahasa Perjanjian Lama itu kahal Ibrani ya, artinya jemaat, eklesia. Ya, eklesia jemaat lalu diterjemahkan menjadi gereja. Ya, dari akar kata kahal, jemaat atau gereja. Nah, Gereja Katolik itu melihat bahwa kita tubuh Kristus itu satu kesatuan, baik dengan para kudus di surga, lalu kita yang ada di dunia, dengan jiwa-jiwa di purgatorium atau api penyucian. Pertama yang ada di surga itu disebut gereja yang merdeka, gereja yang jaya. Mereka juga disebut gereja karena mereka adalah anggota tubuh Kristus. Lalu kita yang ada di dunia disebut dengan gereja yang berjuang. Jadi teman-teman dan saya adalah anggota tubuh Kristus yang masih berziarah, yang masih berjuang di dunia ini, ya. Lalu sahabat-sahabat kita atau mungkin orang tua kita yang sudah meninggal dunia, saudara-saudara kita, itu mereka ya sedang berada di purgatorium, ya. Dan kita yakin bahwa mereka juga sudah berada di kerajaan surga. Namun mungkin masih ada yang masih berjuang di purgatorium atau api penyucian. Nah, mereka ini yang ada di api penyucian disebut dengan gereja yang menderita. Ya, mereka jiwa-jiwa yang sedang menderita karena mereka rindu untuk masuk dalam kerajaan surga. Tapi mereka pun tidak tahu kapan mereka bisa masuk dalam kerajaan surga. Sehingga dibutuhkan doa-doa kita di dunia, ya, gereja yang masih berjuang ini, dan juga dibutuhkan doa dari Santo Santa, dari Bunda Maria yang berada di kerajaan surga, gereja yang merdeka atau gereja yang jaya. Jadi kita semua masih satu kesatuan. Ya, kita semua saling mendoakan. Karena gereja Katolik begitu kuat melihat bahwa gereja itu bukan hanya di dunia, tetapi setelah kita meninggalkan dunia, itu pun masih gereja. Sifatnya kekal. Ya. Lalu yang berikutnya. Makanya penting kita berdoa kepada para santo santa, orang-orang kudus, santo santa pelindung kita dari nama baptis kita, karena mereka yang berada di kerajaan surga itu tidak sedang santai-santai, tidak sedang nonton startup, ya, drama Korea yang sedang terkenal itu, ya, yang sedang booming. Tidak, mereka tidak sedang main Mobile Legend, enggak, ya. Mereka di kerajaan surga pun mereka berdoa buat kita. Mereka berdoa buat jiwa-jiwa di api penyucian.
Bunda Maria itu nggak nyantai-nyantai, ngopi ya di kerajaan surga, enggak ya kan. Tetapi Bunda Maria berdoa buat kita, berdoa untuk jiwa-jiwa di api penyucian. Makanya kita sebagai anggota gereja Katolik seharusnya berdoa bersama dengan Bunda Maria dan para orang kudus di surga. Extraordinary people ini ya. Oke, sekarang saya hanya menyampaikan sedikit saja informasi untuk kita pahami bersama. Jadi kita bisa tahu mengenai proses kanonisasi. Yang pertama tentu servant of God, ya, hamba Allah. Kita semua itu hamba Allah, ya, servant of God. Lalu yang kedua, declaration non cultus. Artinya adalah pernyataan tak ada tahyul. Baru-baru ini dibeatifikasi seorang remaja, Carlo Acutis, ya kan. Nah, sebelum dia menjadi seorang beato, pada saat dia hidup di dunia, dia adalah servant of God. Dia adalah hamba Allah. Lalu pada saat meninggal dunia, gereja itu melihat, gereja mencari sumber-sumber. Ya, setelah Carlo Acutis meninggal dunia, apakah sungguh dia itu hidup? Apakah sungguh dia selama hidupnya benar-benar hidup di dalam kesalehan? Ya, mulai dicari informasi-informasi itu. Ya, sehingga tidak ada tahyul, tidak ada mitos di dalamnya. Nah, setelah itu masuk ke dalam langkah yang ketiga, venerable atau heroic in virtue, ya, yang artinya yang terhormat, ya, heroik dalam kebajikan. Sudah mulai lebih dalam lagi nih. Oh, dia terkenal karena hidup dalam kebajikan. Apa itu hidup dalam kebajikan? Yaitu hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Jadi selama hidup, orang-orang di level yang ketiga ini adalah orang-orang yang selama hidup di dunia ini adalah orang-orang yang hidup di dalam iman, di dalam pengharapan, dan yang di dalam kasih. Ya, salah satunya yang terkenal berada di level yang ketiga ini adalah Fulton Sheen, ya, yang sangat terkenal, uskup agung itu ya. Saya suka baca buku beliau karena sangat luar biasa materinya. Lalu yang keempat, itu yang disebut dengan bless, yang terberkati. Atau bahasa populernya adalah beato. Nah, teman-teman tentu tahu beato. Nah, salah satunya adalah Carlo Acutis. Dia masih beato, yang terberkati. Tapi dia sudah mencapai level yang keempat ini. Luar biasa ya. Anak remaja lahir tahun 91 kalau nggak salah. Sangat suka dengan komputer. Ya padahal mamanya tidak begitu saleh. Tetapi karena hidupnya begitu saleh, sehingga mempertobatkan mamanya. Luar biasa. Ya, remaja yang sangat gaul tetapi sangat rohani, sangat saleh. Lalu yang terakhir adalah santo dan santa itu. Extraordinary people itu ya. Orang yang begitu kudus, orang yang begitu luhur, orang yang luar biasa salehnya. Makanya disebut extraordinary people. Orang yang luar biasa di dalam kebajikan, di dalam kesalehan, di dalam ketaatan, kerendahan hati, dan sebagainya. Itu disebut dengan saint, santo, santa, atau orang kudus. Ya, dan saya berikan contoh gambar Santa siapa? Teresa dari Kalkuta. Sangat terkenal karya-karyanya. Sudah menjadi seorang santa. Ya, semoga informasi ini membantu kita. Jadi nggak gampang ternyata proses kanonisasi itu. Butuh penyelidikan yang sangat ketat. Salah satunya minimal harus ada 3 mukjizat, ya, atau 2 mukjizat sehingga bisa dijadikan seorang santo atau santa. Melalui perantaraan dari Santa Teresa Kalkuta, misalkan ada seorang yang sakit kusta
lalu menjadi sembuh. Ya, melalui doa dengan perantaraan dari Santa Teresa Calcutta. Itu baru satu. Itu pun kesaksian itu benar-benar diselidiki, benar nggak nih, dan sebagainya. Jadi nggak gampang. Lalu yang berikutnya, oke, Santo Santa adalah sahabat Allah. Saya pengen cerita nih teman-teman. Saya keingat, jadi waktu sekitar 10 tahun yang lalu kalau nggak salah, di kampung halaman saya itu dihebohkan dengan sebuah kejadian di mana ada makam seorang uskup Belanda, ya, seorang misionaris di kampung saya waktu itu berkarya, sudah meninggal. Dan makamnya itu sudah berusia 80 tahun. Saya nggak tahu ceritanya gimana. Intinya adalah utusan Vatikan datang ke kampung saya itu di Prengsewu di Lampung, ya. Lalu menggali makam dari Bapak Uskup itu. Ditemukan jenazahnya masih utuh. Lalu dibawa ke Vatikan, sedang dalam proses kanonisasi. Tapi ya harus melalui tahap-tahap sebelumnya itu. Bayangin teman-teman. Ya, jadi nggak gampang. Itu sudah 10 tahun yang lalu. Belum ada kabarnya sampai sekarang. Jadi memang nggak mudah untuk menjadi orang kudus. Untuk menjadi extraordinary people di mata Tuhan itu nggak gampang. Ya, nah, Santo Santa adalah sahabat Allah. Bukan untuk menyaingi Allah sebagai pelindung. Jadi harap digarisbawahi kata bukan. Bukan untuk menyaingi Allah sebagai pelindung dan perisai kita. Karena hanya Allah lah satu-satunya pelindung dan perisai kita. Lalu yang kedua, pengantaraan Kristus yang satu-satunya bersifat inklusif. Kita buka bersama 1 Timotius 2 ayat 5. Saya akan bacakan teman-teman. 1 Timotius 2 ayat 5. Sudah ketemu ya? Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jelas ya teman-teman ya. Jadi satu-satunya pengantara itu adalah manusia Yesus Kristus. Pengantara antara manusia dengan Allah. Satu-satunya. Tidak ada yang lain. Tetapi sifatnya bukan eksklusif, melainkan inklusif. Yaitu melibatkan juga orang-orang kudusnya, sebab semua orang kudus itu adalah kawan sekerja Allah. Amin teman-teman. Jadi pengantaraan Yesus ya antara manusia dengan Allah sifatnya itu inklusif, mengajak orang-orang kudus sebagai kawan sekerja Allah. 1 Korintus 3 ayat 9. Michael Hadi boleh tolong bantu bacakan? 1 Korintus 3 ayat 9. Jadi harap diingat teman-teman. Jadi kalau ada yang tanya kenapa kok gereja Katolik begitu mengagumi, menghormati orang kudus, di slide berikutnya saya sudah jelaskan bahwa di kerajaan surga orang-orang kudus juga berdoa buat kita. Ya. Lalu yang kedua, pengantaraan Yesus sifatnya inklusif, mengajak orang kudus untuk ambil bagian karena orang-orang kudus itu adalah kawan sekerja Allah. Nah, kalau misalkan ditanya bukti biblisnya apa? 1 Korintus 3 ayat 9. Silakan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Thank you ya, Michael. Ini kata-kata dari Rasul Paulus. Karena kami adalah kawan sekerja Allah.
Jadi para orang kudus itu adalah kawan sekerja Allah. Ya, sehingga kita harus benar-benar menghormati dan menghargai para kudus itu. Karena mereka adalah kawan sekerja Allah. Lalu yang terakhir, bahwa seorang yang kudus dapat mendoakan sesamanya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ya, berdoa syafaat bagi sesamanya. Ya, itu dasar biblisnya. 1 Timotius 2 ayat 1. Levina tolong bacakan. 1 Timotius 2 ayat 1. Jadi gereja Katolik mengajarkan hal-hal yang berlandaskan kitab suci atau biblis. Satu Timotius 2 ayat 1. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Nah, ini adalah ungkapan surat Rasul Paulus kepada jemaat Timotius. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Ya kan? Jadi orang-orang kudus pun berdoa syafaat untuk kita. Untuk semua orang di dunia ini. Ya. Lalu yang berikutnya. Lalu apa yang dapat kita pelajari dari orang-orang yang luar biasa ini? Dari extraordinary people ini? Untuk hidup kudus, cara hidup mereka dalam meneladani Kristus untuk kita terapkan di dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kita. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Cara hidup mereka yang harus kita teladani, teman-teman. Bagaimana mereka benar-benar meneladani cara hidup Kristus, lalu dapat kita terapkan dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kita. Ya. Kita buka bersama 1 Yohanes 2 ayat 16. Ko Andri boleh tolong bacakan kok. 1 Yohanes 2 ayat 16. Ini adalah 3 godaan dosa, teman-teman. Ya, jadi kalau kita ingin belajar untuk hidup kudus, menjadi extraordinary people, maka kita harus tahu godaan dosa itu apa aja. Karena kan kalau kata Santo Yohanes Paulus II, don't be afraid to be holy. Jangan pernah takut menjadi kudus. Ya, karena kita semua dipanggil menuju kekudusan tanpa terkecuali. Silakan Ko Andri. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Amin. Thank you ya Ko. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging. Nah, ya. Yang kedua, keinginan mata. Hati-hati. Keangkuhan hidup. Nah, ya. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi ini 3 godaan dosa, teman-teman. Yang selalu hadir menggoda kita. Dan kita harus tahu keinginan daging apakah selama ini yang sulit aku kontrol. Makan berlebihan. Nah, bangunnya siang. Datang ke kantor tidak pernah on time karena bangun siang. Ya kan? Pelayanan tidak pernah on time dan sebagainya. Ya, hati-hati dengan godaan ini. Keinginan daging apakah
yang selama ini sulit aku kontrol. Lalu yang kedua, keinginan mata. Nah, yang nggak cowok, yang nggak cewek nih. Kalau cowok, hati-hati melihat cewek yang seksi. Nah, tontonan-tontonan yang tidak sehat dan sebagainya. Ya, ada satu cerita teman-teman, saya teringat padahal saya nggak mempersiapkan ini. Jadi waktu itu ada kumpulan para uskup di depan gereja Saint Peter Vatikan. Ini kisah nyata. Sedang ada pertemuan para uskup. Nah, beberapa bapak uskup itu sedang ngobrol santai di depan gereja Saint Peter. Lalu ada seorang, mohon maaf, pelacur melintas. Dan para uskup ini tahu bahwa perempuan ini adalah seorang pelacur. Sehingga mereka tidak berani melihatnya. Saya nggak tahu alasannya apa, mungkin takut tergoda, ya kan? Karena memang pelacur ini sangat terkenal di Italia dan di Vatikan. Begitu cantik, begitu menarik, begitu seksi, ya kan? Yang namanya pria normal, bapak uskupan pada normal semua itu. Kalau melihat, iya, sedikit banyak tergoda lah, ya kan? Nah, ada satu uskup yang tidak memalingkan wajahnya. Dan bapak uskup ini terus melihat perempuan ini. Pada saat perempuan ini melintas, dia merasa bahwa ada satu sosok yang terus melihatnya. Dia berasa. Dan akhirnya dia memberanikan diri untuk melihat siapakah dia yang menatapnya. Akhirnya dia membalikkan badannya dan tepat dia sedang melihat sepasang mata yang sedang menatapnya. Tetapi perempuan ini merasa tatapan itu bukan tatapan penuh nafsu. Tatapan itu bukan tatapan yang menghakimi, bukan. Melainkan tatapan yang penuh kasih. Tatapan yang penuh dengan cinta. Tatapan yang penuh dengan penerimaan. Alhasil, pada saat perempuan ini terus melangkah dan tiba di rumahnya, hatinya tidak tenang. Hatinya terus bergejolak karena merasa begitu dicintai karena tatapan bapak uskup itu. Sehingga ia mencari tahu siapakah bapak uskup itu. Singkat cerita, akhirnya perempuan ini berhasil menemui bapak uskup yang menatapnya. Lalu perempuan ini datang dan mengaku dosanya, menerima sakramen tobat. Itulah titik balik dia bertobat. Dan akhirnya dia menjadi orang yang saleh. Dia sungguh-sungguh bertobat selama sisa hidupnya. Dan pada saat dia meninggal dunia, dia diproses menjadi seorang santa. Siapa namanya? Santa Pelagia. Nah, silakan googling. Dan bapak uskupnya menjadi seorang santo. Kalau bapak uskupnya saya lupa, santo siapa, ya. Tetapi yang menarik di sini, lihat cara kerja Tuhan. Dengan tatapan yang penuh kasih, dengan tatapan penerimaan, bukan penghakiman, orang merasa tersentuh. Orang merasa dicintai dan diterima. Dan akhirnya mengalami cinta Tuhan dan bertobat. Bahkan hidup saleh dan menjadi orang kudus. Ya, luar biasa ya. Saya teringat pesan itu. Ya, padahal saya nggak mempersiapkannya. Itulah yang disebut dengan 3 pola hidup Injili. Lawan dari 3 godaan dosa. Teman-teman silakan catat bagi yang memang membutuhkan.
Karena ini penting sekali untuk kita sama-sama boleh belajar menghidupinya. 3 cara untuk melawan 3 godaan dosa, yaitu 3 pola hidup Injili. Kesucian atau chastity, kemiskinan, poverty, dan ketaatan, obedience, dari kata obey. Obey dari bahasa Latin 2 kata, ob dan audiere, yang artinya mendengar dengan baik. Jadi kalau kita ingin taat, kita harus mendengar dengan baik. Ya. Jadi ada 3 pola hidup Injili untuk melawan 3 godaan dosa, yaitu kesucian, kemiskinan, dan ketaatan. Ya. Yang bertentangan dengan ketiga pola hidup duniawi tersebut. Jadi, bagaimana caranya kita meneladani extraordinary people itu? Ya dengan hidup suci, hidup miskin, dan hidup taat. Satu persatu akan saya jelaskan. Berikutnya, kita mulai dengan kesucian atau chastity. Ya. Seorang santo yaitu Franciscus de Sales mengatakan, hidup kudus diawali dengan pemurnian dari dosa atau pertobatan melalui pengakuan dosa. Jadi pentingnya kita sering menerima sakramen tobat. Kenapa? Karena hidup kudus itu diawali dengan pemurnian dari dosa. Pertobatan terus-menerus. Mungkin ada yang bertanya, capek lah ngaku dosa terus. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Tetapi mari kita melihat dan mendengar apa kata dari Paus Emeritus Benedictus yang ke-16. Yang beliau sampaikan seperti ada di slide. Sangat membantu bagi kita untuk mengaku dosa dengan teratur. Benar bahwa dosa kita selalu sama. Ya, selalu sama. Tapi kita membersihkan rumah kita, ruangan kita paling tidak sekali seminggu. Bahkan bila kotorannya selalu sama. Betul nggak teman-teman? Ya, dengan tujuan untuk hidup dalam kebersihan. Untuk memulai kembali. Bila kita melakukan hal yang sebaliknya, kotoran itu mungkin tidak kita lihat. Tapi kotoran tersebut akan terus bertambah. Paus Emeritus Benedictus yang ke-16. Ya, jadi jangan pernah kita capek, lelah untuk mengaku dosa. Karena Tuhan tidak pernah lelah untuk mengampuni kita. Ya. Lalu yang berikutnya, masih pengajaran dari Paus Emeritus Benedictus yang ke-16. Kekudusan bukan berarti tidak membuat kesalahan atau tidak pernah berdosa. Nah, ini teman-teman, ya. Kekudusan tumbuh dengan kesanggupan untuk perubahan, pertobatan, kerelaan untuk memulai kembali. Kayak Pertamina, dimulai dari nol ya, ya kan? Jadi itulah arti kekudusan. Berani bertumbuh, sanggup untuk berubah, bertobat, dan rela untuk memulai kembali. Dan di atas segalanya, kesanggupan untuk rekonsiliasi, pengampunan. Ya, jadi nggak ada orang yang kudus itu penuh dengan dendam. Harus rekonsiliasi, harus mengampuni. Oke? Lalu yang berikutnya, ketaatan. Santo Franciscus dari Sales, ya, sama seperti tadi di awal mengenai kesucian atau kemurnian. Bersabarlah dengan segala hal,
Tapi terutama bersabarlah terhadap dirimu. Jangan hilangkan keberanian dalam mempertimbangkan ketidaksempurnaanmu. Tapi mulailah untuk memperbaikinya. Mulailah setiap hari dengan tugas yang baru. Ya, jadi yang paling penting adalah bersabar dengan diri sendiri. Karena kalau kita nggak sabar dengan diri sendiri, maka secara otomatis kita nggak sabar dengan orang lain. Kalau kita sulit berdamai dengan diri sendiri, maka kita sulit berdamai dengan orang lain. Ini kuncinya, teman-teman. Karena apa? Karena apa yang kita alami, itulah yang akan kita lakukan. Ada pepatah Latin mengatakan, nemo dat quod non habet. Kita hanya bisa memberi apa yang kita punya. Jadi kalau misalkan di hati kita penuh dengan luka, maka kita akan mudah melukai orang lain. Orang yang terluka cenderung melukai orang lain. Tetapi hanya orang yang bahagia yang bisa membahagiakan orang lain. Ya, karena apa yang kita miliki itulah yang dapat kita berikan. Kita nggak mungkin bisa memberikan kebahagiaan kalau kita nggak penuh kebahagiaan. Kita nggak mungkin menjadi pembawa damai kalau kita tidak memiliki damai dalam diri kita. Jadi, dalam ketaatan yang paling penting adalah bersabar terhadap diri sendiri. Bersabar terhadap prosesnya. Be patient with me. God is not finished yet. Bersabarlah denganku, Findes, karena Tuhan belum selesai membentukku. Jadi kalau teman-teman membuat kesalahan, tidak taat, coba ngomong dengan diri sendiri. Findes, bersabarlah dengan dirimu, karena Tuhan belum selesai membentukmu. Karena dengan kita bersabar terhadap diri sendiri, bersabar dengan prosesnya, maka kita bisa bersabar dengan orang lain, bersabar terhadap proses dalam hidup orang lain. Suami kita gampang marah, ya kita harus sabar sebagai istri. Ya, karena suami kita sedang berproses dengan dirinya. Kita sebagai suami, istri kita kurang sabar, ya kita harus sabar dengan istri kita karena istri kita sedang berproses dengan dirinya. Ngomong gampang, praktek susah. Iya, saya juga. Ya, saya juga sedang bergumul, sedang belajar. Makanya kita sama-sama saling mendoakan. Gak gampang. Gak gampang. Apalagi dalam perkawinan. Wah, penuh dengan tantangan. Betul ya, Lev ya? Senyum-senyum terus. Oke, ya yang udah lama married, udah bosen, udah ya kan. Kalau kayak kita ini, Lev, yang masih seumur jagung usia perkawinan, sedang berjuang kita ini. Kalau Sabar. kalau bagi mereka, koko cici kita, mas kita, ya mbak kita, wah mereka sudah terbiasa, sudah sangat memaklumi, ya kan. Nah kalau kayak kita ini masih terus belajar, berproses bersama, ya makanya kita butuh didoakan. Bersabar, nggak mudah tetapi bisa. Lalu yang berikutnya, ini quote dari Santa Teresa Calcutta yang sangat terkenal. Allah tidak memanggilku untuk menjadi sukses, melainkan Ia memanggilku untuk menjadi taat. Ya, bukan berarti sukses itu nggak boleh. Ya, tolong dilihat konteksnya ya. Dalam hal ini, Mother Teresa sedang diperhadapkan dengan sebuah pencapaian, sebuah kesuksesan yang luar biasa. Ya kan kita tahu ia mendapatkan Nobel perdamaian. Dia diundang makan di sebuah restoran yang mewah dan sebagainya. Media menyoroti dia sebagai figur yang paling berpengaruh di dunia saat itu.
teman-temannya Lady Diana, teman-temannya presiden, perdana menteri dan sebagainya. Dari ukuran dunia dia sudah sangat sukses sampai detik ini. Komunitasnya ya, apa namanya ya? KKIT ya. Komunitas Kasih Ibu Teresa kalau nggak salah ya. Mohon koreksinya teman-teman kalau salah. Sampai sekarang banyak sekali cabang di dunia. Kurang sukses apa dia? Dia sangat sukses. Tetapi dalam konteksnya saat itu dia berani bilang bahwa Allah tidak memanggilku untuk sukses, tetapi Allah memanggilku untuk taat dan setia. Luar biasa ya. Jadi dia nggak peduli mendapatkan Nobel, dia nggak peduli disanjung, menjadi terkenal, diliput media. Dia nggak peduli. Karena panggilannya bukan untuk menjadi sukses, bukan untuk menjadi terkenal, tetapi untuk taat dan setia. Kalau teman-teman tahu, pernah baca biografi dari Mother Teresa, beliau mengalami fase padang gurun atau sumur kering atau malam gelap menurut Santo Yohanes dari Salib. Kalau bahasa kita pada umumnya adalah desolasi, itu selama 40 tahun. Bayangin teman-teman, Mother Teresa mengalami kekeringan rohani selama 40 tahun. Saya 1 bulan nggak mengalami cinta Tuhan aja, doa kering aja, itu rasanya galaunya minta ampun. Ya kan? Mother Teresa sampai 40 tahun. Bayangin 40 tahun nggak merasakan kehadiran Tuhan. Tetapi dia tetap belajar untuk taat dan setia. Kalau teman-teman baca biografinya, ada satu kalimat begitu menggetarkan pada saat saya membacanya. Beliau bilang seperti ini, Tuhan, aku sampai di satu titik meragukan keberadaanmu. Apakah engkau sungguh ada atau tidak? Tetapi satu hal yang terus ingin aku percaya, bahwa engkau adalah Tuhan yang hidup. Luar biasa enggak? Jadi di dalam kebimbangan, kegalauannya, dia tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. 40 tahun teman-teman, enggak gampang. Ya, itu tadi mengenai ketaatan. Sekarang kita masuk yang ketiga, kemiskinan. Tentu kalau kita ngomong kemiskinan, jangan berpikir kaul kemiskinan, teman-teman. Kalau kaul kemiskinan kan itu para biarawan biarawati. Nah, kita yang awam ini tentu menyikapi kata kemiskinan dengan cara yang berbeda, dengan pendekatan yang berbeda. Ya, jangan ngomong kemiskinan, kita nggak boleh pegang iPhone 12. Ya. Kita nggak boleh pegang MacBook. Katanya kalau kemiskinan, jangan salah ya, tetapi kita harus pendekatannya pendekatan awam. Apa maksud dari kemiskinan? Yaitu kerendahan hati, ya. Kata-kata dari Santo Agustinus sangat terkenal. Engkau ingin bangkit, mulailah dengan turun ke bawah. Engkau merencanakan membangun menara yang menembus awan, letakkanlah dahulu fondasi kerendahan hati. Wah, ya. Jadi kalau kita ingin membangun menara yang menembus awan, maka harus ada fondasi yang bernama kerendahan hati. Kesombonganlah yang mengubah malaikat menjadi iblis. Kerendahan hatilah yang membuat manusia seperti malaikat. Luar biasa ya. Jadi sombong itu dapat mengubah malaikat menjadi iblis. Namun rendah hati dapat mengubah manusia seperti malaikat. Wah, pernah nggak ketemu orang yang begitu rendah hati sampai kita bilang, dia sih kayak malaikat loh. Rendah hati banget. Nah itu ya. Lalu yang berikutnya. Kata-kata dari Santa Elizabeth Ann Seton. Bukan Saiton ya, tapi Seton ya. Gerbang surga sangat rendah. Hanya yang rendah hati yang bisa memasukinya. Ya. Gerbang surga itu sangat rendah, sangat rendah. Hanya orang yang rendah hati yang menundukkan dirinya,
yang membungkukkan badannya yang dapat memasukinya. Yesus pernah bilang, masuklah lewat pintu yang sempit, karena lebarlah jalan, tapi sempitlah pintu itu. Maksudnya apa? Bukan orang yang kurus yang dapat masuk kerajaan surga saja, bukan. Orang gemuk seperti saya emang nggak bisa gitu kan. Tetapi sempit di sini adalah hanya untuk orang-orang yang mengecilkan egonya, yang mengecilkan kesombongannya, sehingga dengan rendah hati bisa masuk ke dalam pintu yang sempit itu. Ya, jadi nggak apa-apa nih kita tambah gemuk. Seperti saya kan tambah cabi nih. Tapi harus semakin rendah hati, ya. Oke, karena hanya orang rendah hati yang bisa memasuki surga. Next, terakhir dalam poin kemiskinan. Menurut Romo Thomas Dubai. Orang Dubai ini ya, bukan, ya kan? Romo Thomas Dubai. Orang yang rendah hati mendengarkan saudara dan saudari mereka karena mereka beranggapan bahwa saudara-saudari mereka memiliki sesuatu untuk dipelajari. Mereka terbuka terhadap koreksi dan mereka menjadi bijak melaluinya. Iya. Jadi kalau ada teman kita mengkoreksi kita, tadi Vindes, kamu pewartaannya kurang bagus, di poin ini nggak maksimal. Ya kita harus terima dengan penuh keterbukaan, dengan kerendahan hati. Pak Medi tadi worship leadernya kurang bagus nih, di bagian ininya. Ya, kita harus terima kalau ingin belajar rendah hati. Suka nggak suka, mau nggak mau, walaupun kita nggak setuju, ya kita harus terima. Ya, karena dengan seperti itu, kita belajar untuk menerima koreksi dan belajar untuk rendah hati. Kita menjadi orang yang bijaksana. Ya, ingat, hanya orang yang rendah hati yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Ada perspektif-perspektif tertentu yang kita nggak bisa lihat, tetapi orang lain bisa lihat. Angka 6, kita lihat angka 9. Tapi orang di depan kita melihatnya angka 6. Ya, paham ya teman-teman ya? Kita melihat angka itu angka 9. Tapi orang yang di hadapan kita melihatnya bukan angka 9, melainkan angka 6. Artinya apa? Ada sudut pandang yang kita nggak bisa lihat, tetapi orang lain bisa lihat. Itulah perspektif. Kita bisa melihat angka 9, tetapi orang lain melihat itu angka 6. Apakah kita salah? Tidak. Apakah orang itu salah? Tidak. Dua-duanya benar. Tetapi pada saat orang itu mengatakan yang benar, maka kita harus menerimanya walaupun berbeda pendapat. Itu rendah hati. Terakhir, ya. Oke, ada 2 slide terakhir tambahan dari saya sebagai penutup. Seorang kudus punya masa lalu. Seorang pendosa punya masa depan. Nah, ya. Jadi jangan takut menjadi kudus karena orang yang kudus itu bukan orang yang berdosa bukan orang yang tidak pernah berdosa tetapi pendosa yang bertobat. Santo Agustinus, dia punya anak loh. Ya, hasil dari hubungan gelapnya. Dan anaknya meninggal dunia di usia remaja. Bayangin, seorang pujangga gereja Katolik, seorang yang sangat terkenal, punya anak hasil dari hubungan gelap. Ya, kurang brengsek apa tuh Santo Agustinus? Sangat brengsek. Ya, menyembah berhala sebelumnya. Karena doa dari mamanya Santa Monica, akhirnya dia bertobat di bawah bimbingan Santo Ambrosius dari Milan. Di bawah bimbingan Santo Ambrosius, Agustinus banyak belajar. Ya. Lalu siapa lagi? Santo Ignatius Loyola. Salah satu santo favorit saya. Ya. Seorang keturunan bangsawan, panglima perang. Ya. Cita-citanya ingin menikahi putri kerajaan. Cita-citanya ingin menjadi pangeran. Ya, sangat duniawi. Tetapi Tuhan menangkap dia pada saat dia kalah
yang terkenal dengan Benteng Pamplona. Dia ditembak mata kakinya, dan pada saat proses perawatannya, proses penyembuhannya, dia membaca biografi Santo Santa. Salah satu santo yang mengubah hidupnya adalah Santo Fransiskus dari Assisi. Dan kita tahu, Santo Ignatius Loyola menjadi salah seorang santo besar, seorang pendiri tarekat SJ, ya, sendal jepit. Oh, bukan ya. Society of Jesus atau Jesuit, Serikat Yesus, yang sangat terkenal romo-romonya akan kepandaiannya. Ya, Santo Ignatius Loyola yang tadinya sangat bejat, ya, sangat nakal, tetapi Tuhan pertobatkan. Orang kudus adalah orang yang berdosa tetapi mau bertobat. Ya, dan kita seorang pendosa punya masa depan. Terakhir, pesan dari Santo Yohanes Paulus II. Jangan takut untuk menjadi kudus. Milikilah keberanian dan kerendahan hati untuk menunjukkan kepada dunia tekad untuk menjadi kudus, karena kebebasan sejati yang penuh lahir dari kekudusan. Jadi teman-teman, sebagai penutup, jangan pernah takut menjadi kudus. Kita harus berani bebas, punya semangat lepas bebas, sehingga kita mengalami kebebasan yang sejati, kemerdekaan yang sejati. Apa maksudnya semangat lepas bebas? Tidak terpengaruh dari ejekan orang lain, dari penghakiman orang lain, bahkan dari pujian orang lain. Karena semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Jadi kekudusan itu berbicara mengenai meneladani cara hidup Yesus. Sehingga kita diubahkan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan kita dapat hidup dalam kemerdekaan sejati. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, terima kasih untuk Findes atas firman-Nya, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sahabat-sahabat Gloria dan kasih Tuhan, kita mau persiapkan hati kita saat ini untuk doa persembahan. Kiranya Tuhan menggerakkan hati kita untuk memberikan yang terbaik, karena kita terbatas oleh ruang. Nanti ada tulisan di bawah di mana sahabat-sahabat Gloria boleh menyampaikan persembahan melalui transfer. Baik. Bapak, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan pada kami malam hari ini melalui hamba-Mu terkasih Elvindes. Kiranya Bapak berkenan untuk mengurapi, memberkati setiap pekerjaan, setiap karya pelayanan dan keluarganya. Kami percaya Tuhan bahwa kasih setia-Mu selalu ada buat keluarga kecil ini. Kami percaya berkat-berkat-Mu juga menyertai setiap perjalanan, setiap pekerjaan, setiap langkah yang Vindes lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan Bapa, saat ini kami mau memberikan persembahan, kiranya Tuhan berkenan untuk menerima persembahan yang kami berikan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku.
Silakan untuk pengumuman. Sri, Ibu Sri, Tante Sri. Shalom, selamat malam. Baik, terima kasih untuk tim pujian malam hari ini. Medi, thank you. Andai, thank you. Juga untuk umat yang hadir pada malam hari ini, terima kasih. Untuk tim host dan co-host, terima kasih. PDKK Gloria bulan Desember nanti akan mengambil tema besar, yakni Made to Worship. Gloria mengajak sahabat Gloria untuk menyadari panggilan kita sebagai pemuji dan penyembah Tuhan sesuai dengan visi misi Gloria. Next. Untuk PD minggu depan, kita akan full praise and worship dengan mengambil tema Captivated by Your Goodness. PD akan diadakan jam 7 tetap sama, dan open room-nya 18.30 seperti biasa. PD juga masih tetap online by Zoom dan via YouTube. Jadi buat sahabat-sahabat Gloria bisa join untuk minggu depan. Next. PDKK Gloria juga mempunyai media sosial. Kita punya Instagram dan punya YouTube channel. Silakan di-follow di Instagram kita, yakni @pdkkgloria. Juga untuk YouTube-nya silakan di-follow, di-like videonya, di-share ke teman-teman juga yang belum join pada malam hari ini, di-komen, dan jangan lupa di-subscribe, juga dibunyikan loncengnya supaya bisa mengetahui bila ada update-updatean terbaru dari kami. Next. Ada titipan dari FKP 3. FKP 3 akan mengadakan WC, Unlimited Worship Conference 2020 yang akan diadakan minggu ini hari Sabtu jam 9. Jadi buat sahabat-sahabat Gloria yang belum registrasi, belum daftar, silakan, masih ada kesempatan. Hari Sabtu jam 9, bisa juga di-follow, di info untuk lebih lanjutnya di Instagramnya FKP 3, yaitu @fkp3_bpkkaj. Sekali lagi kami juga mengucapkan untuk Findes, untuk firman-Nya pada malam hari ini, sungguh memberkati kami semua. Kita juga jadi lebih mengetahui lagi bagaimana proses untuk menjadi santa dan santo. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada segala petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah
menyertai aku dan melindungi aku dari panjang malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak di surga, terima kasih untuk malam istimewa ini, di mana kami boleh bersekutu bersama-sama dengan seluruh umat-Mu yang Engkau gerakkan untuk datang hadir dalam Zoom maupun melalui YouTube. Tuhan, terima kasih. Dan sekarang persekutuan doa kami sudah selesai, tapi kami percaya bahwa kasih setia penyertaan Tuhan tidak pernah selesai dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak, Engkau sertai selalu sepanjang hidup kami, karya kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, apapun yang kami kerjakan, selalu Tuhan lindungi, Tuhan bimbing, Tuhan arahkan, biar kami tetap berjalan di jalannya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sahabat-sahabat Gloria. Sudah bisa meng-unmute sendiri jika memang mau saling bertegur sapa.